Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini buat ngantuk nih Pak. Ngantuk Pak. Bu, ngantuk Bu. Sambut. Jujur banget Bapak ini. Masya Allah. Semoga yang menjawab salam kula semangat dan kompak. Semoga Allah berkah limpahkan rezekinya. Keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bertambah kebaikan keluarganya. Bertambah keberkahan rezekinya. Bertambah juga pasangannya. Bapak, amin. Saya gitu buat. Yuk, jawab salam saya semangat dan kompak. Semoga dengan salam panjenengan bisa menambah keberkahan majelis ilmu pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razaqni fahma. Ingkang kula hormati Bapak Takdir Masjid Al-Huda Panggang beserta para jajarannya. Ingkang kula hormati juga Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda Panggang. Alhamdulillah jamaah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan masih saged diberikan nikmat kesehatan. Nikmat apa, Pak? Nikmat apa, Bu? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Karena bisa jadi mantan saudara kita, ada kerabat kita, ada tetangga kita yang dia mungkin diberi kesehatan tapi tidak diberi kesempatan untuk bagaimana merasakan nikmatnya majelis ilmu seperti ini. Betul, mantan? Betul. Dan yang kedua, nikmat waktu luang atau nikmat kesempatan. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang yang diberikan nikmat kesempatan, lalu nikmat waktu luang tapi tidak diberikan nikmat kesehatan. Betul? Tapi insya Allah jenengan tamu-tamu spesial hamba-hamba Allah yang duduk bermajelis ilmu di sini termasuk orang yang diberikan kesehatan dan juga diberikan nikmat waktu luang. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, yang paling utama yang Allah hadirkan, yang Allah tanamkan sampai detik menikah Pak Bu, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam inilah kendaraan kita, gerbong kita untuk menuju ke jannah firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya ayahanda ibunda sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada, kalaulah ada pemimpin terbaik Pak, maka beliau adalah pemimpin terbaik. Bu, nek wonten suami terbaik, maka beliau adalah suami terbaik. Kalau ada sahabat terbaik, bestie terbaik kita, maka inilah sahabat terbaik kita, bestie terbaik kita. Sinten? Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kula panjenengan beserta keluarga kita yang ada di rumah senantiasa termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu, pripun kabare pada malam hari ini? Semua sehat Pak? Alhamdulillah. Bu, sehat Bu? Kabar fisik sehat, pripun kabar dompet aman nggih? Kenapa saya tanya kabar dompet? Mergone nek dompet niku mboten sehat mempengaruhi kabar fisik, betul? Saya doakan semoga jenengan semua dompetnya kandel-kandel. Amin. Kandel-kandel utang maksudnya. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, sudah 8:30 nggih. Nggih, alhamdulillah sudah 8:30.
Bersyukur kepada Allah sampai detik ini, alhamdulillah kesempatan kedua kali saya bisa hadir membersamai Masjid Al-Huda Panggang ini. Yang pertama bersama dengan anak-anak remajanya. Mana anak-anak remajanya? Ada? Gawe teh mesti, betul? Nanti mesti gawe teh. Alhamdulillah kali kedua, sebelumnya sempat sudah atur jadwal, ternyata jadwalnya salah dari kegiatan tapi alhamdulillah bukan karena saya yang kuat, bukan karena ketakbiran yang hebat, tapi karena Allah yang memudahkan segalanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, di kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Az-Zarnuji berkata seperti ini, ketika kita duduk bermajelis ilmu maka minimal niatkan dua hal yang jenengan tanamkan ketika bermajelis ilmu. Pinten Pak Bu? Dua. Yang pertama, niatkan bermajelis ilmu niku li wajhillah. Napa? Li wajhillah, mengharap wajah atau mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mencari pandangan orang lain, enggak mencari pandangan dari Pak Takmir, enggak mencari pandangan dari pembicara, tapi semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Az-Zarnuji mengatakan ketika bermajelis ilmu maka niatkan untuk menghilangkan yang namanya kebodohan. Karena ngapunten betapa banyak saat ini manusia, banyak saat ini orang yang dia belajar ilmu hanya untuk merendahkan orang lain, betul? Banyak orang yang saat ini belajar ilmu niko hanya untuk menyerang orang lain. Maka jenengan berada di sini, yuk kita kosongkan gelas. Enggak banyak materi yang saya sampaikan, mungkin ada sedikit yang bermanfaat. Insya Allah itu bisa menjadikan diri Anda bisa menjadi berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada kalimat mengatakan seperti ini, pepatah: tak kenal maka tak sayang. Kenal maka tak kenal. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak aruh. Perkenalkan nami kula dari Gatra Irawan, nek biasa disapa tadi Mas Nanang niko Buya Bayu. Kulo bukan asli dari Jawa asli. Kulo Blasteran, ibu kulo Wonosobo, bapak kulo Makassar, dan juga ada Sumatera-Sumateranya. Nggih, maka ngapunten nek bahasa niku bahasa campur-campuran nggih. Enak nggih mboten napa-napa nggih, karek es campur niku kan enak nggih campur-campur. Baik, Bapak Ibu, konsep ngaji kita niku santai, serius tapi santai. Maka kulo betul materi slide seperti ini biar jenengan minimal kalau tidak suka sama saya minimal menyimak materi saya. Karena kalau jenengan nanti bisa melihat foto, bisa melihat video, pasti saya ngantuk tuh pasti akan tangis, ya kan? Karena zaman sekarang itu ngaji harus ikut modernisasi. Ngaji itu harus ikut perkembangan. Kalau jenengan saya bukakan kitab, buka halaman ini. Tapi kalau coba saya sampaikan, coba lihat video itu Pak, coba lihat kalimat itu, coba lihat ayat itu, pasti jenengan akan merasa tertarik. Oke, maka ngapunten nggih, tadi persiapannya agak lumayan karena saya ingin datang ke sini itu ingin memberikan yang terbaik buat jenengan semua. Eman-eman Pak, selapanan sebulan sekali minimal ada satu kalimat yang nyantol. Kira-kira nek pengajian selapanan itu sekali itu dalam sebulan kira-kira nyantol buat materi ini. Wah sekali Bapak ini, ada itu, masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari kita. Ngapunten kalau berdiri gitu. Ngapunten, saya lebih banyak berinteraksi dengan jenengan karena saya kalau naik duduk, makin jenengan akan ngantuk. Ngapunten saya berdiri soalnya perut saya kram. Ngapunten. Ya perut saya buncit, tapi orang buncit itu tanda penyayang Pak. Tanda penyayang Bu. Kenapa saya bilang begitu? Iya, kalau ada makanan, minuman sisa, sayang kalau nggak dimakan, saya nggak diminum. Tapi kalau orang bucin itu tanda setia, dia nggak bakal ngejar cewek lain. Gimana ngejar cewek lain? Mau bawa awang ya sambil ya tuh. Nah, maka jadi orang bucin seperti saya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita jadikan majelis ilmu ini sebagai sarana untuk menambah ilmu, pemahaman dan keimanan. Karena majelis ilmu itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Nah, ini kalau berdiri kata ini kan jadi kan kok pada ngantuk kok Mbak. Makanya jangan ngantuk jalur pada ini. Salah ya gitu. Kemudian ya majelis ilmu itu ada dua. Yang pertama majelis ilmu yang hanya menambah keimanan, dan yang kedua majelis ilmu yang menambah pemahaman. Ngapunten, banyak sekali saat ini pengajian-pengajian publik abar nyun sewu.
isinya hahaha, hihihi. Begitu pulang ditanya, yu materinya opo? Mbah lali, sementing ustadz gaya. Betul? Gimana masyarakat saat ini mau bangkit? Gimana umat saat ini mau bangkit? Wong ngaji ini guyu mung cengenges-cengenges saja. Betul? Nah, maka malam hari ini cengenges-cengenges boleh, guyu boleh, tapi paham juga harus. Karena konsekuensi dari ilmu niku, konsekuensi dari ilmu niku adalah amal. Maka ilmu yang saya sampaikan sedikit gak banyak, tapi jenengan terapkan itu lebih baik daripada jenengan menampung betapa banyak ilmu tapi gak pernah diterapkan. Itu jadi niatkan menambah keilmuan, menambah pemahaman, dan juga menambah keimanan. Karena dijelaskan juga di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Maka jenengan sekarang ada ibu-ibu yang sewu sekelas tokoh nasional mengatakan, saya tuh heran sama ibu-ibu sekarang tuh, kok senengannya kok mangkat pengajian. Harap dipakai anak, betul? Gak usah sebut nama, enggak gibah tuh. Ya. Yang kedua, mari jadikan pertemuan ini untuk mempererat pertemanan dan persaudaraan. Mungkin jenengan belum pernah ketemu toh selama sebulan, selama seminggu nggak pernah ketemu dah. Betul kan? Nah, maka dengan mengaji seperti ini sebulan sekali, minimal jenengan akrab kembali dengan tetangga-tetangganya. Pertanyaan dulu, siapa di sini yang ingin masuk surga ngajung? Di mana-mana mesti bapak-bapak yang gengsi. Belum mau. Siapa di sini yang ingin masuk surga ngajung? Pak Amir betul? Angkat tangannya Pak. Nah ini kelihatan yang jarang diajak interaksi sama ustadznya. Yuk angkat tangan dulu, siapa di sini yang ingin masuk surga ngajung? Oke, pengen tahu Mbak, ingin masuk surga nggih? Oke, sekarang saya tanya, siapa di sini yang pengen masuk surga dengan saudaranya di sini, ngajung? Oke, coba dong sampai ke pundak temannya sebelah kanan. Oke, dikejut-kejut Pak. Oke, ikutin kalimat Mas Bayu. Oke, saudaraku. Udah kompak, saudaraku. Malam ini kita mau ngaji loh. Tolong fokus ya. Utangnya pikir keri. Sahabatku. Hari ini kita mau senang-senang. Semoga persaudaraan ini tidak hanya sampai di dunia, tapi juga sampai di surga. Coba tangan kirinya Pak Bu. Rapopo mampu ketek rapopo. Sampaikan ke pundak temannya sebelah kiri. Ya. Icuk-icuk naik. Nah, serangan mana dong? Ikut singkat Mas Bayu. Sahabatku. Terima kasih ya. Kamu udah baik banget. Bagi dong THR-nya. Saudaraku. Semoga tetangga kita, persaudaraan kita tidak hanya sampai di dunia ya, tapi juga sampai di surga. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat jenengan semua. Nah gitu dong. Gak hanya Mas Naman yang ngisi TPA, tapi saya juga bisa ngisi TPA. Iya. Taman Pendidikan Kawak ya. Masya Allah. Yang selanjutnya, luruskan niat, bersihkan hati semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, bersihkan hati. Yang tahu niat hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, kamu pakai seperti ini, kamu riak? Tidak, belum tentu. Bisa jadi dia niatnya tulus karena lillahi ta'ala, karena mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, dengar kalimat saya. Kalau jenengan duduk majelis ilmu di sini hanya mencari kebenaran, hanya mencari kesalahan saya, pasti semua yang jenengan dengar dari saya pasti salah semua. Tapi kalau jenengan nyari kebenaran dalam Islam, insya Allah 1-2 penyampaian saya yang benar, jenengan akan terima. Oke, maka yuk bersihkan hati. Mungkin saya lebih muda dari jenengan, tapi ketika ada sebuah kebenaran yang dia menolaknya dan dia meremehkan orang lain, maka dia disebut orang yang sombong.
la yadkhulul jannah, tidaklah masuk seseorang ke dalam surga ketika di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji zarah batu. Oke? Maka yuk kita belajar bareng di sini. Kita senantiasa ingin merubah sikap kita, merubah perilaku kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Siap? Siap. Masya Allah. Oke? Baik, Bapak Ibu yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jenengan di sini semua penghuni-penghuni surga. Amin. Saya yakin semua di sini penghuni-penghuni surga. Amin. Masih ada siapa yang belum jawab? Semoga di sini orang-orang yang penghuni surga. Amin. Masya Allah, kudu dikenal lagi belum bersuara. Nah, maka ciri-ciri orang penduduk surga itu yang pertama, satu, wajibun malihun, wajahnya yang berseri. Jenengan yang ngaji merengut bisa jadi nggak masuk kategori penduduk surga loh. Ayo senyum saya Pak. Nah, senyum loh. Senyum Bu. Kamu kok nggak masker apa? Ya. Iya, ngaji itu harus santai, harus rileks, harus enak, harus senyum, harus gembira. Ya. Yang di luar sana yang acup-acup yang ganteng luar biasa megahnya. Masa kita pengajian tidak yang mengantarkan kita dalam surga, masa kita nggak happy, nggak yang betul? Iya, makanya kalau merengut, yang punya utang kuis pinggir sih ulangi, yang punya masalah dengan bojone kuis pinggir sih, yang punya rumah dibahas merah kok. Tapi di sini jangan, nanti saya kena batunya juga, oke? Yang kedua, lisanun fasihun, lidah yang selalu mengucapkan yang baik. Emosi tapi bisa menahan lisannya, insya Allah termasuk penduduk surga. Yang ketiga, insya Allah jenengan penduduk surga ketika nanti jenengan apa? Memiliki qalbun naqiyun, hati yang bersih. Sepintar apapun jenengan, setinggi apapun pangkat jenengan, kalau jenengan tidak bersih hatinya, pasti selalu merendahkan orang lain. Hati-hati Pak, hati-hati ya. Dan yang keempat, ya, ciri-ciri penduduk surga adalah yadun sakiyun, tangan yang dermawan. Ya, monggo ada kotak infak tadi itu, ada dari Badan Wakaf Al-Quran, silakan. Yang jenengan mengeluarkan bukan mindsetnya untuk mengeluarkan, tapi untuk menabung untuk kehidupan di akhirat. Insya Allah itu menjadi kebaikan buat jenengan semua. Termasuk infak yang berjalan di kotak-kotak itu, nanti insya Allah itu juga akan berguna untuk masyarakat yang ada di sini semuanya. Itu ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah saya di Kulon Progo niku dari tahun 2019 sudah sering sowan-sowan ke masjid dan kami membuat gerakan yang namanya gerakan cinta masjid. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin bahas seputar kemasjidan, boleh? Saya ingin bahas seputar kemasjidan, boleh? Boleh. Karena apa? Ramadan kemarin alhamdulillah membludak, betul? Oke, coba begitu malam takbir salat subuhnya gimana? Habis semua. Betul? Iya, Ramadan itu adalah bagaimana CLBK kita dengan Al-Quran, cinta lama bersemi kembali. Nah, setelah Ramadan ada bulan apa namanya? Bulan Lebaran, bulan Syawal. Syawal itu maknanya apa Bu? Apa Pak? Peningkatan. Seharusnya Ramadan kita keluar dari bulan Ramadan di bulan Syawal meningkat ibadah kita, meningkat amal soleh kita. Tapi ternyata mungkin bisa jadi saya sendiri bahkan jenengan amal soleh kita semakin menurun kalau bahasa Jawanya semakin mereteli satu persatu. Betul? Yuk, maka kita ngecas kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Baik. Pak, Bu. Ini gambar apa, Pak? Oke, gambar masjid. Masjid mana? Oke. Bu, niki gambar apa, Bu? Masjid. Oke. Bapak Ibu niki gambar apa? Perahu. Wah, ini mesti belum pernah ke Yogyakarta International Airport. Ini Masjid Al-Akbar YIA. Siapa yang sudah pernah ke bandara? Belum? Wah, ini Mas Nana sama Juliato pindahkan plesir di bandara. Engkau ketemu aku insyaallah di mana ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Pertanyaan saya, apa yang terlintas di pikiran jenengan, Mbak? Apa yang terlintas di pikiran jenengan ketika melihat masjid? Jawab.
Sholat, masya Allah. Mesti ini ada sholat. Ada lagi? Ngaji, masya Allah. Ini mesti rajin ngaji. Rajin ngaji karena rajin FF ini. Ada lagi, Bu? Kalau lihat masjid, yang terlintas di mana jenengan apa? Saldonya akeh. Kita tak tahu dulu. Ada lagi? Insya Allah ya, selfie ya. Ya, banyak yang mengatakan masjid itu adalah tempat ibadah. Ada juga yang mengatakan tempat mengaji. Ada juga yang mengatakan tempat TPA. Ada juga yang mengatakan tempat pertemuan-pertemuan. Betul? Nah, coba Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Tapi pernah nggak jenengan itu terlintas bahwa masjid itu sebagai sumber ketenangan? Pernah terlintas? Jenengan nek umat masalah kehidupan larinya kemana? Ya masya Allah, orang soleh ini di masjid. Ada yang berangkat atau larinya ke orang pintar? Berarti yang datang orang? Enggak ya, insya Allah ya. Pernah nggak jenengan terlintas di mana jenengan tempat kembali kepada Allah, tempat curhat terbaik dan tempat solusi terbaik? Pernah? Saya yakin mungkin 1-2 orang saja, mungkin bahkan tidak ada. Bahkan saya juga seperti itu. Mengatakan masjid itu ya hanya sekedar bangunan, tempat sholat saja, tapi tidak menjadi tempat sumber ketenangan. Nah, nanti materi ini akan saya sampaikan untuk khusus takmir ada, khusus untuk para jamaah juga ada, dan juga khususnya juga para anak-anak muda dan remajanya. Jadi kena kabel. Ya, kena kabel. Ini foto saya, nggak usah dilihat ya. Ikutin kalimat saya Bapak Ibu sekalian. Perjalanan ke masjid itu. Perjalanan ke masjid itu. Ikuti kalimat saya. Perjalanan ke masjid itu. Perjalanan ke masjid itu. Bukanlah perjalanan kaki. Bukanlah perjalanan kaki. Melainkan perjalanan hati. Melainkan perjalanan hati. Sejauh apapun masjidnya. Sejauh apapun masjidnya. Ketika hatinya dekat dengan masjid. Jika hatinya dekat dengan masjid, pasti dia akan sampai. Pasti dia akan sampai. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Sedekat apapun masjidnya, sedekat apapun masjidnya, tapi hatinya jauh dari masjid, tapi hatinya jauh dari masjid, pasti tak akan pernah sampai. Pasti tak akan pernah sampai. Betul buatan. Betul buatan. Maka PR terbesar kita saat ini yakni adalah pautkan hati kita, dekatkan hati kita dengan masjid, karena perjalanan ke masjid itu perjalanan hati Pak. Wis Arwandiro, jenengan nek nonton hiburan lebih enteng KKE berangkat opo lebih enteng berangkat sholat subuh? Ayo. Karena perjalanan terberat itu berangkat ke masjid, padahal di riwayat yang dijelaskan satu langkah kita berangkat ke masjid Allah akan angkat derajat kita, dan satu langkah kita berangkat ke masjid maka diampuni dosa-dosa kita. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Bagus sekalian. Maka sejatinya PR kita saat ini itu tautkan hati kita dengan masjid. Gimana caranya? Paksa diri Anda, paksa diri jenengan untuk terus berangkat ke masjid. Betul. Sekarang saya tanya, yang ada anak muda atau sepuh? Ya, yang soft depan anak muda atau sepuh? Yang iqomah, yang nom atau yang sepuh? Nom. Ya. Yang rajin paling berangkat awal ke masjid sepuh apa nom? Sepuh. Padahal kalau dari segi fisik, saya kira-kira paling mumpuni nek menyang masjid sinten Bu? Anak muda harusnya, tapi kemana anak-anak mudanya? Betul? Kenapa sepuh-sepuh semua yang ada? Apa mentang-mentang sudah mau nganu? Enggak, mau ini jangan susah dulu Pak Amir. Mau nganu itu mau haji, mau umroh, makanya seragam kita. Nah ini jangan susah dulu saya Pak Amir.
Itu. Jadi kesimpulannya perjalanan ke masjid itu perjalanan hati. Oke, coba saya sampaikan potret-potret masjid saat ini. Pak, Bu, aku tuh sampai jam berapa kita? 11. Subuh siap. Iya, ning kumi lain sing kemarin disertai niku sampai jam 12 nih mboten napa-napa to, Bu. Masa Gus Bayu nggih mboten cakep ngoten niku. Mboten Gus kok. Sanes Gus, kula Agus. Ada namanya Agus ini? Ada. Mboten Agus. Mboten. Kita serius. Potret masjid saat ini. Pertama, jamaah mayoritas sepuh betul nggih? Betul? Fakta betul, Bu? Nah, maka PR kami bersama, PR jenengan bersama, yuk ajak remajanya, ajak pemudanya untuk terpaut dan terikat hatinya dengan masjid. Yang kedua, sibuk memikirkan pembangunan. Saya pernah ditelepon salah satu takmir masjid di daerah Wonosobo, Pak Bu. Di Wonosobo itu identik masjidnya itu menara-menara enggak? Menara-menara tinggi-tinggi. Saya waktu itu tahun 2022, mereka nyodorkan proposal itu tahun 2012. Berarti ada 10 tahun yang lalu. Nanya, Mas Bayu, ngapunten, niki kan jenengan katanya punya banyak kenalan donatur nggih. Niki kula bagi proposal pembangunan masjid atau pembangunan menara. Oh nggih, kula bukain nggih. Terus saya tanya, terus tujuan untuk membangun menara itu untuk apa? Biar megah masjidnya. Oh nggih, biar megah. Terus kalau megah, apakah jamaah yang tertarik berangkat ke masjid? Tidak juga. Nah, maka yang seharusnya yang dibangun selain mikir pembangunan adalah bagaimana membangun jamaah. Lebih sulit membangun jamaahnya daripada bangun bangunan. Betul? Betul, boy. Curhat ini. Paling sulit bangun jamaah daripada bangun bangunannya. Karena bangun bangunan masjid sudah punya ahlinya, sudah punya tukangnya, betul? Nah, bangun jamaahnya ini butuh proses, butuh dengan waktu, dengan cara apa? Sering-sering pengajian, sering-sering edukasi ke jamaah tentang keutamaan bermajelis, keutamaan ke masjid. Masjidnya luas, tapi sempit manfaatnya. Lebih milih mana? Masjidnya luas, sempit manfaatnya. Nopo masjidnya sempit, manfaatnya luas. Masjidnya luas, manfaatnya juga luas. Jadi kan ada pilihan, pilih yang itu sibuk mengejar pembangunan. Yang ketiga, saldo menumpuk sampai jutaan rupiah. Saya pernah ditelepon salah satu takmir, nggak saya sebutkan takmirnya. Assalamualaikum Mas Bayu, waalaikumsalam. Telepon Pak, saya mau curhat nih, curhat dong. Ya kan kayak sama Dede. Ngapunten Ustaz Bayu, ngapunten Mas Bayu, saya mau curhat ini. Saya selaku bendahara masjid, ya uang saldo di masjid kami senilai 160 juta. Alhamdulillah. Tapi pengurus takmirnya bingung, ini mau diapain duitnya? Uangnya terkumpul banyak, begitu sudah terkumpul banyak malah bingung dikeluarkannya. Saya tanya jenengan, infak Jumat, jenengan pengawasan seperti ini, memasukkan uang ke dalam kotak infak, pengennya buat apa? Buat berguna dan buat jariah, betul? Tapi mohon maaf, ini nggak di masjid sini. Ada banyak takmir-takmir di luar sana, DKM berbenah menahan uangnya, menahan uang masjid sehingga tidak dikelola dengan baik. Hati-hati. Amanah ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat teruskan. Ini harus tampil dulu nih. Tuh. Selanjutnya remaja masjid yang pasif. Aktifnya di mana? Ketika bulan Ramadan tiba Ramadan. Iya, udah pada sibuk bangun gapura, betul? Sibuk membersihkan karpet, betul? Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. 10 hari pertama di bulan Ramadan full, bahkan sandal yang nggak pernah kelihatan di masjid pasti kelihatan.
Betul kan? 10 hari kedua, alhamdulillah ada kemajuan soft. Betul? Kenapa itu? Jamaahnya semakin maju, berarti semakin kosong. 10 hari terakhir tambah kosong. Apa? Boleh habis ning situ aku. Boleh pacitan kuning meja makan. Betul betul. Bapak sibuk boleh matching, boleh sarung. Betul betul. Maka esensi ya berpuasa kita waktu itu di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman berarti tidak hai. Diwajibkan atas engkau untuk berpuasa sebagaimana atas orang-orang kalian terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, bertakwa. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata seperti ini. Ketakwaan seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana puasa di siang harinya. Ketakwaan seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana sholat malamnya. Tapi ketakwaan seseorang itu dilihat dari bagaimana semaksimal mungkin dirinya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sejatinya kita keluar dari bulan Ramadan, kita ini menjadi orang yang bertakwa, bukan malah menjadi orang-orang yang mengoreksi kekurangan orang lain. Nek silaturahmi bahas perkara agama apa bahas perkara kekurangan orang lain. Bu. Iya. Terus nikah urung ya? Lah kok kayak urung nikah. Belok kae wis gelangnya wis mewah banget ya. Segala macam. Bukan badan. Ini yang terjadi. Ya, maka PR bersama Pak Amir, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, yuk kita aktifkan remajanya kembali. Mulai dari apa? Kaderisasi anak-anak TPA-nya. Oke? Yang selanjutnya, takmir yang kolonial dan tidak mau open mind. Kenapa saya bilang kolonial? Iya, karena kita kaum milenial. Ketika ada anak-anak muda, Pak Takmir, coba dong bikinin pasang wifi biar minimal anak-anak itu nanti nongkrongnya di masjid dulu deh. Nanti ketika adzan mereka datanglah minimal seperti itulah, mereka sholat berjamaah dulu. Ojo, bukan nanti gitu. Ibu-ibunya, Pak Tamir, bikin dong masjid makan-makan yang kayak di Jogokaren itu, misalnya yang ada di masjid dan segala macam di daerah Jogja. Pak Tamir bikin masjid makan-makan dong programnya biar ibu-ibu bisa ada kegiatan biar nanti bapak-bapaknya kalau makannya di masjid. Ojo, kata-kata kayak gitu. Nah ini yang disebut dengan tidak open mind. Semakin kesini program-program itu harus lebih menarik daripada dulu. Jangan sampai takmir hanya menjadi event organizer sholat berjamaah dan sholat Jumat saja. Harus ada value, harus ada nilai program-program di masjid tersebut. Sehingga apa? Jamaah minimal tertarik. Ini kejadian kasus di musola saya. Ya, saya bikin program makan-makan. Setiap rolasan mampir makan di Serambi. Begitu adzan pulang. Keesokan harinya rolasan makan, begitu adzan pulang. Begitu terus. Dan sekarang, masya Allah, tabarakallah, atas izin Allah, biidznillah, atas izin Allah, dia sekarang menjadi jamaah yang tetap di musola tersebut. Dari makanan muncullah keimanan. Maka jangan anggap enteng program-program yang kecil-kecil seperti itu. Itu gini? Yuk, saya lanjut. Maka kapan-kapan jenengan kalau mau sharing-sharing tentang program kemasjidan, saya open, saya welcome kepada jenengan semua. Misalnya rapat takmir nih, mau mengundang kami, silakan kami bisa bantu untuk bagaimana memprogram masjid-masjid yang ada di tempat jenengan semua. Nah, selanjutnya setelah tadi masjid, saya sampaikan potret jamaah saat ini. Ya, siap model dulu? Siap model Pak? Siap. Yang pertama, hidupnya dikendalikan oleh Mas. Uang itu kan
segalanya butuh uang, betul? Tapi uang bukan segalanya. Pak tuh, kamu kan biar lebih menarik saya pakai ini ya. Yang kalau kayak kuliahan tadi dulu. Pak Bu, jenengan pernah nggak waktu sekolah, waktu masa-masa jenengan sekolah pernah nggak mendapatkan kalimat seperti ini? Waktu adalah uang. Masya Allah, masih tertanam gitu. Waktu adalah uang. Atau bahasa Inggrisnya atau bahasa panggamnya disebut time is money. Masya Allah, ini anak program bahasa Inggrisnya pintar berarti sini, luar biasa. Ya, waktu adalah uang. Maka saat ini manusia, Pak Bu, manusia saat ini ketika dia sudah punya pemahaman waktu adalah uang, maka semua waktunya itu harus bermindset dengan uang. Betul betul. Saya mau bergerak seperti ini, berapa dulu dong? Saya mau bergerak di masjid, apa yang saya dapatkan? Saya mau bergerak di ketakmiran, saya akan dapat apa? Karena mindsetnya adalah uang, dan uang. Maka inilah konsep kapitalis mencokol di pemikiran kita sampai detik ini. Padahal sudah dijelaskan jelas-jelas tidak di dalam Islam. Waktu itu coba buka Quran surah Al-Asr. Ini sangat menarik sekali. Yuk kita tilawah bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi waktu atau demi masa. Pak, ketika Allah bersumpah akan sesuatu tersebut, berarti betapa pentingnya sesuatu tersebut. Contoh dalam Al-Quran namanya wadduha, betul? Wadduha, demi waktu duha, berarti betapa pentingnya waktu duha. Walail, betapa pentingnya waktu malam. Di sini disenggol wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Semua kita yang ada di sini merugi, termasuk saya. Tapi apakah sampai situ ayatnya? Halo, sampai situ ayatnya? Tidak. Ternyata di Quran, di ayat ketiganya dijelaskan illal ladzina amanu, yang dia wa amilus sholihat, beramal wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, saling nasihat. Pernah nggak sih Pak? Pernah nggak sih Bu, jenengan terlintas saja sejenak? Oh, umat Islam tuh waktunya tuh hanya ini tuh ternyata. Mengisi waktu dengan beriman, beramal soleh, dengan nasihat, menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Maka nggak salah anak kita saat ini ketika dia sekolah orientasinya adalah nilai. Bahkan sampai ada cerita, mohon maaf kalau ada profesi sebagai guru di sini yang mohon maaf. Saya punya teman guru bahkan dituntut sama kepala sekolahnya untuk memberikan nilai yang bagus kepada anak yang dia tidak pantas mendapatkan nilai 8, nilai 9, nilai 10. Sehingga apa? Tolak ukur Indonesia saat ini adalah bukan akhlak dan adab. Ulama-ulama kita terdahulu sebelum mereka belajar ilmu, mereka belajar adab dan akhlak terlebih dahulu. Maka saat ini nggak salah banyak mohon maaf Rubicon tidak terbayarkan. Paham kan maksud saya? Nggak paham ini? Tahu kan Rubicon? Ya, pajak itu nggak terbayarkan oleh karena mindsetnya apa? Nilai dulu. Akhirnya anak kita semua geraknya
nilainya. Nih, hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Pak, Bu, satu hari ada berapa jam? 24. 24 jam. Jenengan sholat dalam satu waktu berapa menit? 5 menit. Wah, hebat banget. Kita anggapnya 10 menit ya. Ya, 10 menit dikali 5 berapa? 50 menit. Ini anggap wae konco lah, kita tambahin jadi 1 jam ya. Kita berarti 1 jam. Berarti masih ada berapa? 23. Jenengan bekerja orang kantoran biasanya rata-rata berapa jam? 8 jam. Oke. 8 jam dikurangi 23 berapa? 15 jam. Oke. Betul? Belum nanti ngomong ke tonggone. Belum. Hah? Oh, tidur dulu. Tidur. Nah, dia malah bersiap. Tidur berapa jam jenengan? 8 jam. 8 jam umur bayi. Oh, no, bapak turun 8 jam, jamu orang bojone, Pak, tangi. Boleh duit. Oh, 8 jam kok turu ae. 8 jam anak bayi lumrah. Oh, bapak komisen jenggotan 8 jam ki ngopo turu ya, toh, Pak? Masya Allah. Berapa ya? Soalnya berapa jam lah? Kira-kira tidur jam berapa toh? Ya, biasanya nih ibu abisnya kancing lah selesai toh. Tidur toh. Jam berapa kira-kira? Jam 10 sampai jam berapa? Subuh jam berapa? Wah, malah kalau hari saya gitu. Jam 4, 1, 2, 3, 4, 5 jam. Wes 5 jam misalnya. Wes dari 10 jam, betul? Pertanyaan saya, dari 10 jam yang tersisa, berapa porsi waktu yang jenengan berikan untuk mikir agama, untuk mikir generasi, untuk mikir masjid, untuk mikir sejarah? Berapa jam porsinya? Tahu nih? Kamu nak Arab dalam 10 Fatimah. Betul badan? Betul badan? Secara sudah tidak sadar ini seperti itu. Ini yang terjadi saat ini. Nah, maka potret jamaah saat ini hidupnya dikendalikan oleh uang. Maka ketika ayo kemunya neng masjid, aku dapat apa di masjid? Orang-orang yang ngono, bas tanpa mikir itu halal atau haram muamalahnya, interaksi. Hati-hati, ya, Pak, Bu. Rumus berkahnya rezeki jenengan. Kalau bertambah rezeki jenengan, semakin mendekatkan diri jenengan kepada Allah, itu disebut dengan berkah. Tapi kalau semakin meningkatnya harta jenengan, semakin menjauhkan diri jenengan dari Allah, itu disebut dengan apa? Istidraj namanya, kenikmatan yang melalaikan. Kalau bahasa Jawanya dilulu, ditenggelamkan sama Allah sedalam-dalamnya. Maka kita nggak perlu iri dengan orang yang banyak mobilnya. Kita nggak perlu iri dengan orang yang mewah rumahnya. Kita harusnya iri kepada orang yang punya uang, diinfakkan kepada Allah, di jalan Allah, dan bagaimana dia mempelajari agama dan mempelajari ilmunya untuk bekal di akhirat. Itu kita harus iri dengan orang seperti itu. Ya, saya punya jamaah di daerah Panjatan, itu usia 78 tahun. Dari awal nggak bisa baca Iqra, tapi kita bimbing dengan Ustaz Pagol Hadian pakai metode Sakifah, sekarang sudah bisa baca Al-Quran. Maka nggak ada kata terlambat dalam waktu belajar. Hapus tuh, woi, hapus isim. Nggak, mumpung masih diberi nafas, yuk kita belajar bersama. Sama, nggak ada kata terlambat di dalam belajar ilmu agama. Itu G? Hidupnya dikendalikan oleh uang. Yang selanjutnya, kesibukan yang tiada henti. Malamnya lembur, begitu ada panggilan as-sholatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Karena malamnya begadang, entah itu begadang karena tugas kerja, entah begadang karena gawean, entah begadang karena mencakok dolanan remi atau apalah itu, akhirnya tidak sholat subuh. Nah, begitu berangkat bekerja, dipanggil lagi waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Terus ada ki, saya tanggung, soalnya main rumah. Ternyata sampai rumah sudah waktu
asar dipanggil lagi, hayya 'alas shalah. Capek kesel. Akhirnya sampai maghrib. Maghribnya dan isya pun ketiduran. Maka tidak ada waktu untuk menempatkan sholat berjamaah. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, kadang orang seperti ini ketika ada masalah dalam kehidupan, ya kan, larinya apa? Selalu menyalahkan Gusti Allah. Ya Allah, Allah ini boten adil kalihullah. Jenengan diajak sholat, diajak menuju kemenangan, Anda kemana saja? Anda kenapa nggak mendengar seruan dari Allah ketika dipanggil untuk sholat? Pak Bu, inti dari kehidupan kita ini, inti dari seorang mukmin ini sejatinya adalah menunggu waktu sholat. Pak Bu, saya tanya ke jenengan, inti dari sholat itu apa? Bu, Pak, inti dari sholat itu apa? Doa. Ada lagi? Inti dari sholat apa? Saya kasih clue, ketika itu tidak dibaca akan batal sholat Anda. Syarat wajib untuk sholat, rukun sholat. Al-Fatihah. Betul betul. Iya, jadi kan kalau sholat nggak baca Al-Fatihah sama betul. Sah? Tidak ya, nggak sah. Nah, sekarang tanya lagi, apa inti dari Al-Fatihah? Cepat saja. Inti dari Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang. Kadang kita dalam kehidupan sering khilaf, betul. Terkadang kita mengucap-ucap yang kurang berkenan. Terkadang kita sesama tetangga sering saling mengejek, sering menghina, sering merendahkan, betul? Maka kita minta setiap sholat ihdinas siratal mustaqim. Ketika bekerja mungkin ada transaksi yang haram, ihdinas siratal mustaqim. Ketika pulang dari rumah bentrok dengan istri, dengan anak, kita minta lagi Allah ihdinas siratal mustaqim. 5 waktu kita minta sama Allah untuk diluruskan, karena manusia ini sering bengkok, ya. Tuh. Lanjut, potret remaja saat ini. Bocah remaja di awakmu, maju ini. Ya, saya itu kalau setiap masuk-masuk selalu nanya mana anak-anak remajanya. Ada yang bilang gawe teh mas, ada yang bilang ais bukan yang kira ya kan, tapi begitu info Jatilangur Sherlock mawon beruduk ya kan. Potret remaja saat ini 1. Nah, pacaran dan pergaulan bebas. Mbak, Pak, Bu, sekarang saya nanya ke jenengan, siapa di sini yang mengizinkan anaknya berpacaran langsung? Sekarang saya tanya, siapa di sini yang tidak membolehkan anaknya untuk berpacaran langsung? Yang tidak mengizinkan anaknya pacaran langsung? Semua mengizinkan. Mengizinkan nih? Kabeh oleh. Masya Allah, karena jangan dia juga pacaran ya Pak. Masya Allah, Pak. Perhatikan kalimat saya Pak. Pacaran dan pergaulan bebas. Ya. Apa standar jenengan? Kenapa kok mengizinkan anak dengan berpacaran? Jawab dengan pakai perasaan Pak, pakai akal. Perasaan itu tidak mengantarkan sebuah kebenaran. Ciri-ciri kalau orang menjawab dengan perasaan, pokoknya saya membolehkan. Nah, selalu ada kata pokoknya. Kenapa kamu cinta sama dia? Pokoknya saya cinta. Kenapa kamu sayang? Pokoknya saya sayang. Sama kayak ibu ke bapak. Iya kan? Bu, kenapa jenengan sayang sama kedua jenengan? Ya pokoknya saya sayang. Karena ibu bermain di perasaan. Kalau bapak beda. Pak, kenapa jenengan senang sama kedua jenengan? Karena istri saya itu begini. Karena mainnya di A. Pak, Bu, betapa banyak saat ini kasus-kasus yang terjadi, itu mayoritas kenakalan remaja itu mendominasinya akibat dari pacaran. Saya sebagai pemerhati remaja di Kulon Progo, dulu sebelum corona, angka hamil di luar nikahnya turun. Ketika setelah corona hilang,
Corona lepas, sekolah sudah mulai buka, hiburan-hiburan sudah mulai muncul, tempat-tempat tongkrongan sudah mulai buka. Walhasil angka, mohon maaf, kenakalan remaja dan angka hamil di luar nikah itu saat ini meningkat kembali. Dan di Kulon Progo khususnya, angka tertinggi hamil di luar nikah itu rata-rata usia-usia SMA, SMK menjelang ujian nasional. Perhatian kalian saya Pak Bu, ketika anak cewek, ingat Pak Bu sih, ketika anak cewek jenengan keluar yang dengan bukan mahramnya, seketika dosa jariah yang mengalir ke panjenengan semua. Jenengan sudah sholat, sudah sedekah, infak, bahkan sudah umroh, bahkan sudah haji. Duk, sana kamu pacaran nggak apa-apa, hati-hati, hati-hati. Akan menembuskan amal-amal jenengan semua oleh dosa jariah. Maka saya selalu wanti-wanti kepada jenengan semua selaku bapak, selaku ibu, tolong punya generasi dijaga benar-benar, dijaga baik-baik. Ada anak cewek yang diam di kamarnya main HP, cek HP-nya. Ya, cek HP-nya. Kadang bapak-bapak seperti ini. Oh, saya membolehkan anak saya pacaran, mau saya dulu pacaran kok. Kalian begini. Pak, Bu, ngapunten kalau nikah sebentar kalian jenengan gini kalau butuh kayak martabak nggih, Pak, Bu. Nggih mboten apa-apa le, engko bali nggo bakso yo. Anaknya dihargai dengan semangkok bakso. Ibaratnya gini, jenengan kalau ke dealer, ya kan? Kalau transaksi itu ambil motornya dulu atau transaksi terlebih dahulu? Halo, ambil motornya atau transaksi motor dulu? Transaksi. Seharusnya ketika anak jenengan apalagi cewek mau dibawa sama cowok harus dulu qabil tunikaha wa taswijaha bil maghril mahdur haban, itu baru. Tapi kalau jenengan silakan silakan. Hati-hati. Ini saya wanti-wanti ke jenengan, nggak sepakat dengan saya nggih, bro. Cuma saya mau wanti-wanti ke jenengan karena survei membuktikan angka kehamilan di luar sana meningkat akibat pacaran. Gitu deh. Nah, bahkan orang tuanya sudah kerja siang malam banting tulang, ya kan, begitu lulus dari sekolahnya, lulus dari kuliahnya, bilang apa? Terima kasih sayang, udah nemenin aku dari nol. Sekarang dia, bapaknya yang biayain dia sekolah, ibunya yang merawat dia ketika sekolah. Tapi begitu lulus dari sekolahnya, malah minta terima kasih dengan seorang pacarnya. Sarang yuk, baru saja sarang tahu. Ini terjadi saat ini, Pak. Nah, cepat aja ya. Banyak kasus-kasus yang terjadi Pak, Bu. Bahkan sampai nekat aborsi Pak, Bu. Tuh, nih mayat bayi ditemukan terkubur di rumah warga Kulon Progo. Seorang cewek usia 22 tahun masih lajang suatu ketika pendarahan besar. Oke, pendarahan besar, ternyata dia melahirkan di rumahnya dan si cabang bayinya itu dikubur hidup-hidup di samping rumahnya dan dia pergi keluar kota. Dan si cowok yang katanya sayang sama dia akhirnya lost kontak, nggak mau tanggung jawab. Ini terjadi di daerah Nanggulan Kulon Progo. Tuh, bahkan sampai apa nekat bunuh diri. Pacarku, kalau kamu putusin aku akan bunuh diri di pohon tomat. Di pohon tomat terjadi seperti ini. Maka generasi kita saat ini senangnya apa? Baperan, nggak senang berperan. Sini baper, sini baper kok sini. Terjadi. Bahkan mohon maaf, tuh. Saya nggak lihat ya, karena saya mampu. Sampai seperti itu, ya kan? Nih, adalah juga anak-anak muda nih, TikTok negatif anak-anak muda nih. Tuh, bersih, ayo sini, lihat. Iya. Bahkan ini terjadi Bapak Ibu sekalian, ini terjadi apa? Dan ini sudah merusak Islam, terjadi di acara Maulid Nabi. Kan nggak asyik misalnya. Yuk kita acara di Masjid Al-Huda Panggang, acara Maulid Nabi kita sambut tari TikTok, kan nggak enak.
Biasanya kan apa hadwo, biasanya kan apa tilawat Al-Quran. Ini kita sambut santri DPA udah Panggang, saat tarian TikTok. Itu terjadi. Padahal sebaik-baik perhiasan di muka bumi ini adalah wanita soleha dan wanita soleha memiliki yang namanya rasa malu. Anak muda saat ini lebih senang dipampang. Saya kalau main ke alun-alun Wates tuh ketika lihat anak-anak wis masang HP, terus juga di kiri kanan terus main TikTok. Dan itu ditonton di seluruh Indonesia. Terjadi. Tuh, ada lagi kecanduan Mobile Legends, Mobile Game. Ya, anak-anak ini mana anak muda FF, Mobile Legends dan segala macamnya. Yang ini. Tuh, idola yang salah, anak-anak mudanya, anak-anak ceweknya mengidolakan apa? Kaum plastik kalau saya bilang. Apalagi yang besok akan datang di Indonesia apa? Coldplay yang rela sampai 11 juta beli, ya kan begitu suruh korban seketika miskin gitu. Anak-anak muda. Jadi apa? Ketika mereka mengidolakan yang bukan Islam, akhirnya standar perbuatannya, standar perilakunya, perasaannya bukan standar Islam. Akhirnya dia bebas mengapain saja. Akhirnya sudah nggak tertarik dengan masjid, nggak tertarik dengan Al-Quran, nggak tertarik dengan TPA. Akhirnya tertarik dengan orang seperti ini. Itu jadi. Tuh, IPM Fashion Week, ya kan? Kau kan dengan tuh, seperti ini, insyaallah. Padahal kalau dijelaskan Bapak sekalian di Quran surah Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khayra ummah. Kamu Bapak, kamu Ibu adalah umat yang terbaik. Kita umat muslim Pak, ternyata umat terbaik disenggol di Quran surah Ali Imran 110 yang dilahirkan untuk manusia yang lainnya, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Maka kalau jenengan mengatakan, sudahlah, saya sudah sholat, saya sudah infak, sudah umroh, sudah haji, dan masalah generasi sudah ada yang ngurus. No. Ini masalah kita bersama Bang. Ini masalah kita bersama. Gak mungkin kita serahkan ke pemerintah, gak mungkin. Saya sering berkoordinasi dengan mereka-mereka. Gak ada program-program yang bisa membuat sebuah kebijakan yang bisa berubah anak muda. Gak ada tindakan persuasif. Makanya saya minta tolong kepada jenengan semua, yuk mulai dari, jadi gini Pak. Ini ada penghapus buat lagi. Miniatur peradaban kita tuh berawal dari rumah masing-masing. Pendidikan pertama tuh berawal dari rumah masing-masing. Pak, Bu, Bapak, khususnya Bapak laki-laki, jenengan disenggol di dalam Al-Quran itu sebagai apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi qawwam. Menjadi orang yang dicontoh, diguguran, ditiru. Kadang begini Pak, kita tuh pengen anak kita soleh, betul? Halo Pak, Bu, kadang kita pengen anak kita soleh, betul? Tapi kita tidak mencerminkan diri kita soleh. Saya pernah bertanya kepada anak-anak TPA, Nih, kenapa kamu nggak berangkat ke masjid maghriban? Ngapain saya berangkat ke masjid? Bapak ibu saya langsung sinetron di rumah. Halo. Maka ketika jenengan mau anaknya, generasinya menjadi anak yang soleh, bilang, ya, maka jenengan harus punya ikhtiar juga untuk menjadi soleh. Saya sedikit cerita, ada anak 1,5-2 tahun diajak bapaknya terus ke masjid. Ketika tidak diajak ke masjid, dia nangis merengek-rengek ke masjid. Karena apa? Bapaknya mencontohkan. Karena dalam bahasa Inggrisnya itu children see, children do. Anak melihat, anak melakukan.
Maka hati-hati, maka dalam Islam itu kenapa kita nggak boleh berantem sama istri itu ketika di depan anak, karena mentalnya harus dikancang. Oh, bapakku ternyata gini ya, ibuku ternyata kayak gini ya. Dan 9 dari 10 anak muda yang saya interview terkait pacaran, saya tanya, kenapa kamu pacaran? Dia tidak punya percontohan dan dia tidak punya kasih sayang terhadap kepada bapaknya. Padahal cinta pertama seorang cewek itu, anak cewek adalah bapaknya. Sebelum kita keluar menjadi idola orang lain, cobalah menjadi idola untuk anak-anak kita sendiri dulu. Keren. Rasulullah menjadi apa? Menjadi idola untuk semuanya, anaknya dan segala macam. Jadi contoh juga untuk cucu-cucu. Tuh, ya. Dan yang kedua, Bu, jenengan itu disebut di dalam Al-Qur'an sebagai apa? Al-Ummu Madrasatul Ula. Sebagai pendidik pertama untuk anak-anaknya. Dulu zaman jenengan habis maghrib dibukakan Iqra, betul? Lenduk sini ibu bukain Iqra. Alif fathah, alif kasroh, alif doma, dibaca pintar. Dulu pintar anak-anak kita, pintar jenengan. Lah sekarang generasi ibu-ibu saat ini lenduk sini. Ibu bukain TikTok, ibu bukain YouTube. Maka nggak salah akan menjadi generasi TikTok. Maka ada kalimat dari Muhammad seperti ini: ketika engkau mau merusak sebuah generasi, maka rusaklah kaum wanita. Hati-hati makanya. Orang-orang kafir-kafir barat sana itu mereka nyerangnya anak-anak muda yang cewek-cewek khususnya. Tuh ya. Ingat, kita ini sebagai umat terbaik, jamaah Masjid Al-Huda Panggang, jamaah terbaik, anak-anak PPA memang anak terbaik. Seharusnya ketika kita tahu menjadi terbaik, berislam juga menjadi berislam yang terbaik. Tuh. Nah, maka saya coba senggol sedikit tentang masjid, ya. Nih, di mana ayatnya? Di At-Taubah ayat 18. Perhatikan kalimatnya ya. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah. Ingat kalimatnya, masjidnya milik siapa? Milik Allah. Maka semua kepentingan, semua keadaan, aktivitas niatkan bukan berdasarkan golongan, bukan berdasarkan apa backgroundmu, tapi berdasarkan kita lillahi ta'ala, ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kalau jenengan berniat memakmurkan masjid atas nama golongan, saya yakin pasti akan pernah makmur. Tapi kalau mengatasnamakan Allah, mencari ridho Allah, apapun, siapapun, apapun backgroundnya, maka sedikit dan perbedaan, junjung yang namanya persatuan. Siap? Siap. Gak perlu lagi gondok-gondokan saya beda rumah dan kamu, juga perlu seperti itu. Karena kita sesungguhnya yang memegang masjid Allah, masjid yang milik Allah. Man amana billahi wal yawmil akhir, dan hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ternyata orang yang memakmurkan masjid itu dikatakan dalam At-Taubah 18 hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka konsekuensi kita beriman kepada Allah dan bila kembali bersama-sama kita memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamu sholata wa atuz zakat, dan tetap melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Jadi kalau ada mohon maaf dari yang namanya takmir, ya kan? Takmir itu gunanya untuk memakmurkan, betul. Nah, tolak ukur dari makmurnya masjid itu adalah sholat berjamaahnya. Mohon maaf kalau kalian saya nggak enak. Mohon maaf. Kita kalau dilabeli sebagai takmir, dilabeli sebagai orang yang pecinta masjid, seharusnya menunjukkan sholat berjamaah. Hati-hati ketika ada pengurus, ketika ada jamaah yang dia tidak sholat berjamaah di masjid, berarti bisa dipertanyakan dulu niatnya bagaimana. Maka takmir ini berat nih tugasnya, harus menjadi percontohan untuk sholat berjamaah. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut apapun kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakun minal muhtadin. Ya, maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Insyaallah.
hadiah yang membangunkan masjid, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga jenengan semua yang ada di sini beserta keluarga yang ada di rumah senantiasa menjadi orang beruntung. Amin Allahumma amin. Nah, Pak, Bu, ini ada kuis. Ini foto siapa? Mas Nanang Dimas, Nanang tahu nih orang yang tidak ya. Siapa Pak, Bu? Ada yang bilang Imam Bonjol, ada yang bilang Sultan Hasanuddin. Saya kasih clue, ini salah satu pejuang Islam. Naik lagi, penakluk kota Konstantinopel. Oh, pemenang kue Konstantinopel, racun aku. Berarti dia tempe kamu tahu. Siapa namanya? Hah? Iskandar. Oke, Iskandar itu memiliki Muhammad Al-Fatih. Beliau berkata seperti ini. Jika suatu saat kamu tidak mendengar suara anak-anak riang di masjid, ketika engkau tidak melihat anak-anak berlarian di masjid, ketika engkau tidak mendengar suara anak-anak azan di masjid, maka apa kata beliau? Maka hati-hatilah, keruntuhan generasimu akan sangat dekat. Coba, di mana masjid-masjid kita? Masih adakah anak-anak yang suka bermain di masjid? Masih? Alhamdulillah. Ada sebuah kisah anak SMP yang dia waktu dari SD sampai SMP nggak pernah mau sholat berjamaah di masjid. Saya tanya, Le, kenapa kamu nggak mau berangkat ke masjid? Teman-teman semua ke masjid. Mas, saya itu perawi Mas. Dulu saya itu waktu SD pernah dicambuk pakai sejadah sama mata ini. Gara-gara saya ramai. Ada yang mengatakan itu. Lah tapi kan dia yang ramai di masjid. Iya, memang dunianya masih dunia ramai. Cukup dinasehati tanpa perlu dihardik, tanpa perlu dicambuk. Memang dunia mereka masih dunia ramai, wajar kalau mereka masih teriak-teriakan seperti ini. Ya, bahkan ada kasus guru saya pernah bilang seperti ini. Dia pernah menemukan ada masjid yang di mimbarnya itu ada pitik ngangkong, dan di teras masjidnya ada kotoran kambing. Berarti selama sepekan nggak pernah ada sholat Jumat. Jangankan sepekan, mungkin setiap hari nggak pernah ada sholat berjamaah. Nah, maka khawatir saya masjid-masjid kita yang ada di Indonesia ini akan menjadi candi-candi Islam. Apa? Candi-candi. Jadi kan tahu Borobudur? Tahu Prambanan? Itu dulu tempat apa? Tempat ibadah. Jangan sampai nanti masjid ini akan menjadi candi-candi saja. Ya, maka yuk bersama kita menjadikan generasi kita ini cinta kepada masjid. Yuk Pak Bu, sebelum kita closing, ikutin kalimat saya. Ke masjid itu. Nah ini mulai ngantuk nih. Ke masjid itu. Sampai tua. Bukan nunggu tua. Baru sampai ke masjid. Ke masjid itu. Sampai mati. Bukan nunggu mati. Baru sampai ke masjid. Anak muda, jangan nunggu tua baru mau sampai ke masjid, dan jangan nunggu mati baru sampai ke masjid. Kak Bu, saya tanya ke jenengan pilih mana? Berangkat ke masjid itu dengan kaki sendiri atau berangkat ke masjid digotong keranda sama orang-orang? Pilih mana? Pilih kaki sendiri. Kan enak dijunjung, enak dipikul, kayak apa loh? Sepakat pakai kaki sendiri? Sepakat betul? Oke, Pak Amir, kunci jawabannya berarti besok subuh ramai seperti ini. Oh, Amir ini cuma Pak Amir doang ini. Ada yang Allah adem, Allah orang ngobrol ya. Maka yuk niatkan, ada niat, ada jalan, gak ada niat banyak alasan. Yuk mulai dari diri kita sendiri. Tuh Pak, Bu, nanti kalimatnya. Musibah terbesar itu bukanlah kehilangan sandal di masjid. Musibah terbesar itu ketika sandal kita nggak pernah kelihatan di masjid. Kelihatan di masjid cuma setahun 2 kali. Kapan itu? Idul Fitri sama Idul. Nek kuwi ora kawan apa ini? Mas Bu neng hello.
Iya, maka hati-hati Bapak sekalian. Yuk, jadikan sandal tadi menjadi apa? Persaksian kita di akhirat kelak. Oh, dulu nanti sandal swallow ini akan bersaksi. Ya Allah, ini Mas Duyanto dulu pakai swallow ini untuk berangkat ke masjidku ya Allah. Ini persaksian menjadi saksi. Keren. Buat apa beli sandal mahal-mahal tapi nggak pernah berangkat ke masjid? Ustadz Adi Hidayat pernah berkata begini. Ketika jenengan punya barang yang baru, ya, tolong gunakan awali dengan beribadah kepada Allah. Punya motor baru, pakai buat sholat. Punya sandal baru, pakai dulu ke masjid. Punya baju baru, pakai dulu ke masjid. Insya Allah yang baru-baru akan jadi percaya dengan semua. Nah, Pak Bu, ini ada film mau ditonton betul? Betul. Ini cerita antara sekelompok takmir dengan seorang pocong. Sesetan pocong lah intinya. Mau disimak nggih? Bisa closing nggih? Bismillah. Disimak tolong. Mungkin bisa dimatiin lampunya. Ya, ini monggo yang ngantuk bisa balik kanan ambil air wudhu. Ya. Jadi nanti silakan jenengan ambil silakan ambil hikmah dari film singkat ini ya. Jadi ini membahas tentang seorang anak yatim piatu. Oke, bisa disimak videonya ya Pak Bu, silakan. Suaranya. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين